Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, penonton yang ingin menjelajah ke cerita-cerita sejarah. Video yang akan kalian saksikan adalah sebuah interpretasi sejarah dan literasi kreatif. Cerita ini kami susun dari berbagai sumber dan tafsir yang beredar, dengan beberapa bagian yang kami sederhanakan dan gambarkan ulang, agar lebih menarik secara visual. Ingat ya, visual yang tampil termasuk karakter dan lokasinya, merupakan ilustrasi sinematik, bukan representasi faktual sepenuhnya. Kami selalu berusaha menyajikan setiap kisah dengan rasa hormat dan keseimbangan akurasi sejarah. Tentu, sebagai manusia, kami tak luput dari keterbatasan, dan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha mengetahui kebenaran yang sesungguhnya. Jika kamu menikmati perjalanan kita hari ini, jangan lupa untuk subscribe channel Harta Tahta Cerita, dan aktifkan loncengnya. Dengan begitu, kamu tidak akan ketinggalan video-video terbaru penuh makna dari kami. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di cerita berikutnya. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bayangkan, sebuah kota yang sedang berubah. Madinah, tanah yang dahulu dipenuhi tradisi lama, kini menjadi saksi lahirnya peradaban baru. Bukan hanya hukum yang berubah, tetapi cara manusia memandang dirinya sendiri. Di tengah perubahan itu, ada satu kebiasaan yang begitu mengakar, yaitu khamar, minuman keras, bukan sekadar minuman. Ia adalah simbol pergaulan, hiburan, bahkan pelarian dari luka kehidupan. Dan Islam datang, bukan untuk menghancurkan manusia, tetapi untuk membimbingnya. Di kota itu hidup seorang pemuda bernama Harits. Ia tumbuh dalam lingkungan yang menganggap minum sebagai hal biasa. Tawa, pesta, dan cangkir-cangkir yang beradu adalah bagian dari masa mudanya. Namun ketika ajaran Islam dibawa oleh Nabi Muhammad, sesuatu di dalam dirinya berubah. Harits mendengar ayat-ayat wahyu yang menyentuh jiwanya. Ia melihat bagaimana Islam mengangkat martabat manusia, memuliakan akal, menjaga kehormatan, dan membangun masyarakat yang berlandaskan kesadaran. Ia memeluk Islam. Sejak itu, hidupnya terasa berbeda. Ia bangun sebelum fajar, berdiri dalam sholat, dan merasakan ketenangan yang belum pernah ia kenal. Namun kebiasaan lama tidak menghilang begitu saja. Suatu malam, Harits duduk bersama teman-temannya yang belum sepenuhnya meninggalkan tradisi lama. Cangkir-cangkir beredar, tawa pecah. Harits ragu, tetapi akhirnya ikut minum. Tegukan pertama terasa ringan. Tegukan kedua mulai mengaburkan pikiran. Dunia terasa jauh. Suara-suara bercampur. Kesadaran menipis. Lalu azan berkumandang. Teman-temannya meminta Harits menjadi imam. Dalam kondisi mabuk, ia berdiri. Bibirnya membaca ayat, namun kata-kata Allah keluar terbalik. Maknanya rusak. Suaranya goyah. Sholat selesai dalam diam. Malam itu, Harits pulang dengan dada sesak. Ia sadar bukan hanya lisannya yang tergelincir, tetapi kehormatannya sebagai hamba Allah. Keesokan harinya, wahyu turun dalam Al-Quran. Wahai orang yang beriman, janganlah kamu mendekat sholat ketika kamu dalam keadaan mabuk, sampai kamu sadar apa yang kamu ucapkan. Quran Surah An-Nisa ayat 43, ayat ini mengguncang Madinah. Allah belum langsung mengharamkan, tetapi memberi peringatan besar, yaitu mabuk merampas kesadaran, dan ibadah membutuhkan kesadaran penuh. Harits mulai menahan diri. Ia melihat teman-temannya juga mulai berhati-hati. Namun perdebatan muncul. Apakah khamar benar-benar buruk? Bukankah ia memberi rasa senang? Kemudian turun ayat berikut. Mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang khamar dan judi. Katakanlah, pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 219. Ayat ini seperti cahaya yang menyingkap kebenaran. Ya, ada kesenangan, tapi kerusakan yang ditimbulkan jauh lebih besar, yaitu pertengkaran. Hilangnya kendali diri, kata-kata yang melukai, dan ibadah yang terbengkalai. Harits kini benar-benar merasakan perubahan. Tanpa mabuk, pikirannya jernih, ia lebih sabar, sholatnya lebih khusyuk, dan ia mulai melihat bahwa kejernihan akal adalah nikmat besar. Namun ujian terbesar masih menunggu. Suatu hari, Madinah terasa tegang. Orang-orang berkumpul mendengar wahyu terbaru. Suasana hening saat ayat dibacakan.
Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu, agar kamu beruntung. Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu, dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan sholat. Maka tidakkah kamu mau berhenti? Quran Surah Al-Maidah ayat 90-91 ini bukan lagi peringatan. Ini adalah perintah tegas. Kota seakan berhenti bernapas. Harits memegang cangkir terakhir di rumahnya. Tangannya bergetar, ia menatap cairan itu. Simbol masa lalunya, dan dengan napas panjang ia menuangkannya ke tanah. Di seluruh Madinah, hal yang sama terjadi. Bejana dipecahkan, minuman dibuang, tidak ada penundaan dan tidak ada tawar-menawar. Rasulullah SAW kemudian menegaskan larangan itu melalui sabda beliau, setiap yang memabukkan adalah khamr dan setiap khamr adalah haram. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis lain, apa yang banyaknya memabukkan, maka sedikitnya pun haram. Hadis riwayat Bukhari. Pesan ini jelas bahwa Islam menjaga akal manusia, karena akal adalah kompas moral, pintu ibadah, dan penjaga kehormatan. Hari-hari setelah larangan itu terasa berbeda. Harits merasakan kebebasan sejati. Tanpa kabut mabuk, pikirannya terang. Hatinya lebih hidup. Ia melihat masyarakat berubah, pertengkaran berkurang, persaudaraan tumbuh, ibadah menguat. Ia memahami sesuatu yang dalam. Allah tidak mengharamkan untuk membatasi kebahagiaan. Allah mengharamkan untuk melindungi manusia dari kehancuran dirinya sendiri. Bertahun-tahun kemudian, Harits berkata kepada generasi muda, "Dulu kami mengejar kesenangan yang mematikan kesadaran. Tapi Allah menunjukkan bahwa kejernihan akal adalah cahaya kehidupan. Dan dari perjalanan itu, satu hikmah besar tertanam. Ketika akal dijaga, manusia tetap bermartabat. Ketika kesadaran hidup, iman berkembang, dan disitulah rahmat Allah bekerja, bukan mengekang, tetapi menyelamatkan." Kisah ini bukan sekadar sejarah larangan. Ini adalah kisah bagaimana langit menjaga manusia agar ia tetap sadar, tetap mulia, dan tetap dekat dengan Tuhannya. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Ya teman-teman, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.